Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin 1 Juli mendatang, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Sudirman mendapat kunjungan dari keluarga di Polda Jawa Barat. Sementara itu di jagat media sosial ramai dengan kemunculan foto Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang mengikuti turnamen badminton. Jelang digelarnya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli mendatang, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Sudirman mendapat kunjungan dari keluarganya di Polda Jawa Barat. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairoh, akhirnya bertemu Sudirman di ruang Direskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan. Setelah terakhir kalinya mereka bertemu sebelum hari Lebaran di Lapas Kesambi, Cirebon. Pak, ini kan udah lama nggak bertemu dan hari ini baru bertemu nih, gimana nih Pak? Ya rasa enak plong, jadi kan was-was gitu. Tapi kondisinya Sudirman tadi pas ketemu sehat? Nggak ada keluhan apa-apa? Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki kini ditahan di Rutan Polda Jawa Barat. Ia bersama ke-6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017. Sementara itu, berkas perkara tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, yang diterima Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada 20 Juni lalu sudah diperiksa tim jaksa peneliti. Hasil penelitian jaksa disampaikan bahwa berkas perkara Peggy Setiawan belum lengkap dan akan dikembalikan kepada penyidik Polda Jawa Barat. Tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sudah menyampaikan pemberitahuan terkait berkas perkara Peggy melalui surat P19 yang telah dikirim ke Polda Jawa Barat. Berkas akan dikembalikan dalam 7 hari terhitung dari hari Kamis kemarin. Di tengah mencuatnya kasus pembunuhan Vina dan Eki yang hingga kini masih menjadi sorotan publik, ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, seolah hilang tanpa berita. Rudiana tidak pernah tampil di depan publik usai klarifikasi terakhirnya. Namun kini Ibtu Rudiana kembali menjadi sorotan publik usai fotonya tersiar di jagat media sosial. Tampak Rudiana turut mengikuti turnamen bulu tangkis dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Bayangkara di salah satu gor di Jalan Tuparev, Kota Cirebon, Jawa Barat. Rudiana terlihat berfoto bersama dengan Kapolres Cirebon Kota dan jajarannya. Kemunculan foto Rudiana disesalkan oleh kuasa hukum Liga Akbar, salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Itu kami sangat menyayangkan lah selaku kuasa hukum ataupun dari masyarakat juga, karena pada intinya kok pada saat main badminton bisa muncul, sedangkan untuk publikasi, untuk proses hukum ini tidak berani untuk muncul. Kami mengharapkan Pak Rudiana juga bisa memberikan statement. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam viral dan menjadi sorotan publik usai ditangkapnya Peggy Setiawan yang kini ditetapkan menjadi tersangka. Belakangan sejumlah pihak bermunculan menjadi saksi kasus berlomba memberi keterangan, sementara pihak Peggy Setiawan mengaku sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini. Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang sempat ditunda dijadwalkan akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli mendatang. Sementara itu hingga kini Polda Jawa Barat belum menerima berkas Peggy Setiawan yang dinyatakan belum lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kabar selengkapnya pemirsa akan disampaikan oleh rekan kami, ada Yohanes Leonardo langsung dari Bandung, Jawa Barat. Ardo, silakan dengan laporan Anda.
Baik, terima kasih. Selamat sore, Tisa Noveni, Aditya Nugroho, dan juga pemirsa. Memang benar sekali bahwa 2 hari menjelang sidang gugatan pra-peradilan untuk tersangka Peggy Setiawan yang merupakan tersangka baru dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun lalu. Ini memang akan segera dipersiapkan mekanismenya dan akan segera berlangsung pada hari Senin besok, tepatnya pada pukul 9 pagi, dan akan berlangsung di ruang sidang 6 di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Untuk kemudian ini merupakan tahapan upaya pra-peradilan yang diajukan oleh tim pemohon, dalam hal ini adalah kuasa hukum dari Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, di mana memang untuk persiapan mekanisme sidangnya kemarin juga sudah berkali-kali diulang oleh Ketua PN Bandung, John Sarman Saragi, yang mengkonfirmasi bahwa Pengadilan Negeri Bandung 100% siap menggelar sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan yang akan dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman pada hari Senin 1 Juli mendatang. Meskipun faktanya pada hari Senin kemarin tanggal 24 Juni 2024 memang ini sidang gugatan pra-peradilan yang perdana terpaksa ditunda hingga 1 Juli besok lantaran tim bidang hukum Polda Jawa Barat ini batal hadir karena ada agenda yang tidak dapat yang sudah terjadwal dari internal Polda Jabar seperti bagaimana dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham Abbas. Namun memang kemarin juga Julius sudah mengkonfirmasi kepada awak media bahwa pada tanggal 1 Juli besok tim bidang hukum ini akan hadir dan siap untuk menghadapi gugatan pra-peradilan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Walaupun di satu sisi memang dari Humas Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Dahlia Yusra kemarin mengatakan bahwa sekalipun tim bidang hukum Polda Jawa Barat ini tidak hadir sebagai pihak termohon dalam sidang gugatan pra-peradilan besok ini akan tetap berlangsung sekalipun Polda Jawa Barat tidak hadir. Artinya memang dengan konfirmasi yang sudah ada dari Polda Jawa Barat dan sudah ada kepastian dari Pengadilan Negeri Bandung bahwa sidang akan tetap berlangsung, artinya pada 1 Juli besok kita semua akan menyaksikan bahwa jalannya sidang pra-peradilan sebagai upaya dari tersangka Peggy Setiawan untuk kemudian mencari keadilan lewat gugatan pra-peradilan besok. Lalu kemudian juga pemirsa, di satu sisi, jika kita mengulas kembali kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang kembali viral belakangan ini memang untuk proses penyidikannya sendiri saat ini berkas penyidikan telah resmi dinyatakan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bahwa berkas dari penyidikan ini dinyatakan tidak lengkap atau masih P19 jika kita bicara dengan kode perkara pidananya. Namun memang hingga saat ini Polda Jawa Barat belum memberikan respon terkait berkas yang dinyatakan tidak lengkap tersebut karena memang dari Polda Jawa Barat sendiri hingga saat ini belum menerima berkas yang dinyatakan tidak lengkap tersebut. Dan di satu sisi kami juga mengkonfirmasi kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bahwa memang untuk tahapan penyerahan berkas tersebut saat ini masih memerlukan proses administrasi sehingga akhirnya membutuhkan waktu untuk kembali diterima oleh Polda Jawa Barat. Meski demikian, untuk proses pelengkapan berkas penyidikan tersebut sebagaimana diminta oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, setidaknya Polda Jawa Barat memiliki waktu 14 hari ke depan sejak berkasnya diterima untuk menyelesaikan kelengkapan berkas penyidikan untuk kembali diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana yang diatur yang sudah diatur oleh regulasi yang berlaku begitu. Dan hingga saat ini kami juga masih menunggu konfirmasi baik Kejaksaan Tinggi kapan berkas tersebut akan diberikan ke Polda Jawa Barat. Sementara demikian, Tisa Noveni dan juga Aditya Nugroho kembali ke Jakarta. Kita akan menunggu bagaimana nanti jalannya sidang pra-peradilan pada 1 Juli mendatang. Terima kasih sekali lagi Yohanes Leonardo mengabarkan langsung dari Polda Jawa Barat. Pemirsa, merespon PKS, pihak istana membantah adanya campur tangan Presiden Jokowi dalam pencalonan di Pilkada Jakarta. Sejumlah elit partai politik juga angkat suara. Informasinya sesaat lagi.